Nah, oke, terima kasih. Selamat malam ataupun siang kepada Bapak Tatang. Berikut kami ingin memaparkan review dari paper yang kami ditugaskan untuk kelompok kami, yaitu untuk memimpin inovasi melalui desain dengan tema perbandingan design thinking dan lean startup sebagai penggerak strategi inovasi. Anggota dari tim penyusun dari kelompok kami adalah Ibu Agustina Dwi Retnaning Tias, Pak Dian Pratomo, Pak Aditya Yoga Satria, dan saya sendiri Eko Setiawastanto. Pada dasarnya atau prinsipnya adalah paper ini meningkatkan pemahaman untuk mendorong salah satu dari dua strategi pemikiran untuk mendorong konsep inovatif. Prinsip dari design thinking adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna untuk menciptakan solusi yang tepat. Kemudian untuk lean startup adalah membuat produksi lebih efisien dengan mengurangi pemborosan pada suatu proses dari bagian suatu organisasi. Design thinking digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna untuk menciptakan solusi yang tepat, dikembangkan oleh IDEO di akhir tahun 90-an menurut Kelly dan Littman tahun 2001. Design thinking itu dasarnya memanfaatkan riset pengguna, mendapatkan umpan balik, dan melakukan siklus iterasi untuk mendorong inovasi yang lebih ekstensif. Sedangkan Lean Startup dikembangkan di awal tahun 70-an di Jepang oleh perusahaan Toyota yang disebut dengan Lean Manufacture untuk mengoptimalkan proses produksi menurut Womack tahun 2003. Lean Manufacturing sendiri adalah mempunyai filosofi manufaktur untuk memperpendek waktu antara pesanan pelanggan dan pengiriman barang dengan menghilangkan sumber-sumber yang tidak perlu. Sebuah metode inovasi untuk perusahaan startup atau pemula yang mengklaim bahwa inovasi yang paling efisien adalah inovasi yang benar-benar diminati oleh pengguna menurut RIS tahun 2011. Lean Startup sendiri membutuhkan proses pengembangan pelanggan untuk menemukan dan memahami keinginan dan kemauan pelanggan. Sedangkan untuk model prosesnya, design thinking dan lean itu mempunyai perbedaan dalam alurnya. Kalau design thinking itu menggunakan 6 langkah proses, kemudian dia disusun secara linear ataupun bertahap, kemudian pemikiran desain dijalankan pada langkah-langkah yang berurutan. Dimulai atau diawali dengan memahami pelanggan dalam hal ini kebutuhan, keinginan, dan kemauan. Kemudian untuk lean itu menggunakan sama 6 langkah proses, tapi alurnya itu berbentuk lingkaran. Jadi dia lebih fleksibel karena dia tidak mempunyai awalan dan akhiran, sehingga tahapan proses bisa dijalankan secara terus-menerus dan berulang-ulang dan bisa dimulai dari elemen manapun. Kemudian dari model proses ini ada kesamaan yang menarik, yaitu kesamaan istilah. Kesamaan istilah ini misalnya mengerti ataupun dari sudut pandang dalam design thinking itu sebenarnya sama dengan belajar ataupun learn pada learn startup. Kemudian eksperimen atau prototype itu sebenarnya juga sama, membangun langkah atau build dalam lean. Kemudian uji ataupun tes atau observe itu adalah sama dengan measure ataupun ukuran dalam lean. Kemudian ide itu juga mempunyai arti harfiah yang sama. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan sama Ibu Agustina, silakan Bu. Iya, terima kasih Mas Eko. Jadi untuk pendetailan model proses untuk design thinking ini gambarannya seperti ini. Jadi ini ada 6 langkah proses dan loop iterasi yang dihasilkan dari pengujian langkah terakhir. Di mana untuk design thinking ini tidak dimulai dengan ide, tapi dimulai dengan masalah atau pertanyaan sebagai gantinya. Jadi kalau kita melihat gambar di sini adalah pendetailan model proses untuk design thinking oleh Thoring and Muller tahun 2011, di mana prosesnya yaitu memahami, mengamati, lalu membuat sudut pandang, membuat ide, pembuatan prototipe, dan uji. Jadi ide-ide yang dikembangkan dalam proses ide ada di tahap keempat,
Lalu design thinking memanfaatkan metode penelitian dari disiplin lain, contohnya yaitu metode etnografi dan metode kualitatif lainnya. Pengetahuan yang diperoleh kemudian diringkas menjadi suatu mikroteori tentang masalah atau kebutuhan pengguna yang kemudian digunakan untuk mengembangkan konsep solusi dan langkah membuat ide. Lalu ide yang dipilih kemudian divisualisasikan untuk dibangun dalam bentuk prototipe untuk menguji dan mengumpulkan umpan balik bagi calon pengguna. Next. Lalu untuk Lean Startup, jadi ini adalah gambaran Lean Startup, detail proses, detail model proses untuk Lean Startup menurut Cooper dan Blaskowitz tahun 2010, di mana tahap awal yaitu melakukan pencarian pelanggan, proses dapat diuji dan umpan balik dari pelanggan yang potensial. Jadi dalam mencari pelanggan ini ada 3 macam, yaitu mengetahui solusi masalah yang sesuai, lalu dengan metode minimum viable product, lalu panel. Panel ini adalah bentuk semacam corong. Jadi dengan metode-metode ini digunakan untuk mencari pelanggan yang sesuai. Lalu dilakukan validasi pelanggan dengan menggunakan market produk yang cocok, dengan menggunakan model proses bisnis, lalu menggunakan roadmap penjualan dan pemasaran yang kemudian nanti akan dilakukan pivot, lalu menciptakan pelanggan dengan melakukan eksekusi penjualan, lalu membangun perusahaan dengan melakukan eksekusi penjualan. Jadi pada tahap validasi pelanggan akan dilakukan pemeriksaan apakah pasar yang layak dijual dan cukup besar untuk proses yang layak. Dengan tujuan menemukan beberapa validasi kesesuaian pasar produk untuk menjawab pertanyaan apakah produk yang dikembangkan ini sesuai dengan yang diinginkan oleh orang atau oleh pasar. Sehingga kesesuaian pasar produk berarti bahwa pelanggan bersedia membayar untuk produk tersebut, ada cara yang layak secara ekonomi untuk mendapatkan pelanggan, dan pasar cukup besar untuk bisnis. Setelah langkah ini, inovasi divalidasi, lalu dilakukan fase penciptaan perusahaan berkaitan dengan membangun bisnis yang terukur melalui roadmap penjualan tadi, dengan diikuti dengan fase membangun sebuah perusahaan. Next. Lalu ini adalah tabel perbandingan antara design thinking dan Lean Startup. Dari sasaran, design thinking dan startup ini sama-sama membentuknya adalah inovasi. Lalu untuk lingkup fokus, design thinking inovasi umum, sedangkan Lean Startup inovasi teknologi tinggi untuk startup. Lalu secara pendekatan, design thinking berpusat pada pengguna, lalu Lean Startup berorientasi pada pengguna. Lalu ketidakpastian, design thinking memecahkan masalah yang keras, sedangkan Lean Startup masalah pelanggan yang tidak jelas. Lalu pengujian, untuk design thinking gagal lebih awal untuk sukses lebih cepat, sedangkan Lean Startup pengujian merupakan konsep gagal yang lebih cepat. Lalu untuk pengulangan, di design thinking ada pengulangan dengan menggunakan iterasi, sedangkan Lean Startup menggunakan pivot. Lalu ada pembuatan ide. Ide adalah bagian dari suatu proses solusi, pengembangan dari suatu proses untuk design thinking, sedangkan Lean Startup ide bukan bagian dari proses visi produk awal diberikan oleh pendiri perusahaan. Lalu untuk metode kualitatif, untuk design thinking ini fokus, sedangkan Lean Startup tidak difokuskan. Lalu pada model bisnis design thinking tidak fokus, sedangkan Lean Startup fokus. Lalu adaptasi penerapan untuk design thinking tidak fokus. Lalu pada Lean Startup ada metode 5 why atau 5 kenapa. Lalu untuk metode khas, design thinking bisa menggunakan shadowing, wawancara kualitatif, paper, prototype, brainstorming dengan aturan khusus, dan salah satunya yang lain yaitu sintesis. Lalu untuk Lean Startup menggunakan metode wawancara kualitatif, smoke test,
smoke test, paper prototype, akuntansi inovatif, split pengujian, analisis kelompok, funnel, kanvas bisnis, model bisnis, dan 5 why atau 5 mengapa. Next. Lalu untuk pengujian hipotesis, di design thinking tidak fokus, sedangkan di Lean Startup fokus. Lalu pengujian prototipe, sama-sama ada pengujian prototipenya. Iterasi cepat sama-sama dilakukan. Lalu untuk kelompok sasaran, design thinking kelompok sasarannya adalah pengguna. Biasanya pengguna akhir, terkadang pemangku kepentingan lainnya, sedangkan Lean Startup kelompok sasarannya adalah pelanggan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan persamaannya oleh Mas Dian. Baik, untuk persamaan antara design thinking dan lean startup, yaitu di inovasi, kalau terlihat di dalam diagram ini adalah di antara pengguna, bisnis, dan teknologi, itu inovasi sama-sama. Yaitu yang pertama, fokus inovasi, design thinking dan lean startup memiliki tujuan yang sama, yaitu membutuhkan inovasi. Yang kedua, selain penemuan, inovasi bukan hanya sesuatu yang baru, tetapi juga terbukti layak secara ekonomi, layak secara teknis, dan karenanya berhasil di pasar. Yang kedua adalah pendekatan yang berpusat pada pengguna, yaitu mempertimbangkan perspektif pengguna dan pemangku kepentingan lainnya dan fokus pada pengujian pengguna yang ekstensif untuk meningkatkan konsep masing-masing. Dan yang ketiga persamaannya itu uji prototipe, sama-sama menggunakan uji prototipe, yaitu mengumpulkan umpan balik pengguna pada setiap awal proses agar tidak membuang sumber daya dengan membangun sesuatu yang tidak diinginkan, dan sama-sama melakukan pengujian pengguna. Kemudian keduanya juga memiliki iterasi yang cepat atau yang disebut dengan gagal lebih awal atau gagal lebih cepat. Untuk yang design thinking, dia lebih gagal lebih awal untuk berhasil lebih cepat, sedangkan untuk lean startup menggambarkan konsep gagal cepat. Selanjutnya untuk perbedaan dapat dijelaskan oleh Mas Yoga. Untuk selanjutnya, perbedaan antara design thinking dan lean startup. Yang pertama dari aspek lingkup. Kalau design thinking ini mencari inovasi secara umum. Kalau lean startup ini target utamanya adalah inovasi untuk startup. Kemudian dari segi inisiasi proyek, design thinking ini belum ada ide awal, sehingga proses analisisnya dimulai dari challenge, bukan dari ide. Sedangkan untuk lean startup sendiri sudah terdapat idenya di awal, kemudian diuji untuk memeriksa validitasnya. Kemudian terkait penelitian aspek pengguna, di design thinking ini fokus untuk hal-hal terkait dengan kebutuhan user. Kemudian untuk lean startup, analisis dimulai dari visi produk dari pendiri. Dari segi sintesis, untuk design thinking menggunakan kerangka kualitatif untuk menyelaraskan informasi dan membentuk suatu point of view, sedangkan lean startup tidak mempergunakan metode sintetis dan atau kerangka kualitatif. Kemudian dari sisi pelanggan, pengguna, dan pemangku kebijakan, design thinking ini hanya mendefinisikan user atau stakeholder tanpa tipologi market apapun, sedangkan lean startup mendefinisikan user dengan membagi dalam tipe tertentu, misal pengambil keputusan, influencer, dan lain-lain. Next. Aspek selanjutnya terkait pencarian ide. Kalau design thinking ini menggunakan metode klasik untuk menghasilkan ide, seperti brainstorming dan brainwriting. Untuk startup sendiri memulainya dari ide bisnis, bukan teknik untuk menghasilkan ide. Kemudian terkait pengecekan atau iterasi, design thinking ini dimulai setelah proses testing, sedangkan lean startup diaplikasikan mulai tahap awal, yaitu pada pengujian hipotesis. Untuk adaptasi pada proses penerapan, design thinking tidak ada. Untuk lean startup, bila terjadi kesalahan, untuk menganalisis masalah mempergunakan teknik 5 whys. Kemudian terkait dengan evaluasi kuantitatif, design thinking ini tidak mempergunakan. Kalau lean startup mempergunakan dengan metode evaluasi berdasarkan matriks. Untuk model bisnis sendiri, design thinking ini tidak berfokus pada bisnis model dari suatu ide, sedangkan lean startup mempergunakan model bisnis canvas sebagai hipotesis dan melakukan pengujian. Kemudian dari sisi evaluasi kualitatif, design thinking ini mempergunakan cara wawancara kualitatif, dan lean startup hanya melakukan wawancara terbuka tanpa berfokus pada data kualitatif. Next. Di sini potensi perbaikan dari dua metode tersebut. Sebenarnya kedua metode tersebut memiliki tujuan yang sama,
namun masing-masing tidak banyak merujuk atau mengutip satu sama lain. Dan setiap strategi ini memiliki kelompok sasaran yang spesifik juga. Jadi, apabila telah memiliki ide bisnis, namun ingin dibawa ke pasar, Lean Startup mungkin pilihan yang tepat. Namun, apabila masih mencari ide bisnis yang tepat, Design Thinking mungkin pilihan yang lebih tepat. Nah, potensi perbaikan dari dua metode ini adalah untuk Design Thinking dapat dilakukan dengan melakukan proses iterasi sejak awal, proses sebelum adanya prototype. Hal tersebut bisa dilakukan setelah tahapan point of view atau setelah ideation. Dari Lean Startup dapat dilakukan dengan lebih menjelaskan secara spesifik bagaimana masukan dari pelanggan dikumpulkan. Metode kualitatif juga dapat diterapkan pada hal ini. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dian. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Mas Yoga, untuk solusi perbaikan, kita di sini juga terdapat metode yang diusulkan, yaitu menggabungkan antara design thinking dengan lean startup, yaitu lean design thinking. Itu terdapat beberapa bagian tahapan-tahapan yang nantinya ada iterasi pengulangan. Tahapan-tahapannya diantaranya adalah yaitu memahami, yaitu mengidentifikasi masalah di lapangan, kemudian mengamati, kemudian kita melihat point of view dari pengguna atau pelanggan, kemudian kita membuatkan ide, yaitu berupa pertanyaan brainstorming atau pengoperan ide atau melakukan pemungutan suara. Kemudian tahapan yang keempat, pembuatan prototipe atau penemuan pelanggan. Tahapan kelima yaitu validasi pelanggan, dan yang tahapan terakhir keenam yaitu pembuatan perusahaan atau pembuatan gedung perusahaan yang terdiri dari skala organisasi dan skala operasi. Dan ini yang kita warnai, yang warna kuning adalah merupakan design thinking, dan yang warna abu-abu adalah lean startup. Sehingga dalam metode ini design thinking yaitu diaplikasikan dalam kegiatan yang sebagai besar sifatnya berupa konvensional atau klasik, dalam hal ini memahami observasi, sudut pandang, rancangan, dan prototype. Sedangkan jika kita menghasilkan sebuah produk yang sudah kita hasilkan produk, maka model proses lean startup menjadi lebih dominan karena berbasis pada masalah yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Sehingga dengan pengujian-pengujian ini kita akan mendapati gagal lebih cepat sesuai dengan keinginan pelanggan. Dengan melakukan pengujian di setiap langkah, bukan hanya pada akhir proses, seperti yang diusulkan dalam design thinking, dan juga melibatkan keduanya, yaitu dengan metode pengujian kualitatif dan metrik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ini referensinya, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.